Selamat datang kembali di Ruang Bebas. Bagi kalian yang baru berkunjung ke channel ini, perlu diketahui, channel ini akan mengulas berbagai hal, mulai dari kisah, kasus, misteri, hingga tragedi yang pernah terjadi. Jadi, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video dari kami. Cerita ini dimulai dari kisah seorang suami istri, Yanti dan Ibnu, yang dikaruniai seorang putri. Dalam hitungan minggu, anak itu tumbuh sehat dan cantik. Namun, saat usianya menginjak 2 minggu, putri mereka sering rewel. Kondisi ini nyaris bertepatan saat ada seorang nenek tua yang pindah ke kampung mereka. Perempuan tua itu nyaris selalu melintas di depan rumah mereka setiap hampir menjelang maghrib. Yanti dan suaminya tak tahu menau dari mana datangnya nenek tua itu. Dari informasi warga, nenek itu membangun gubuk di dekat sebuah kebun. Keanehan lain, hampir setiap malam, tiba-tiba muncul bau busuk menyengat dari luar rumah. Jika bau busuk itu muncul, bayi mereka pasti akan rewel dan terus-terusan menangis. Padahal saat di siang hari, bau busuk itu tidak pernah ada. Bau dari luar rumah memang gampang tercium, karena rumah yang mereka tempati bisa dibilang belum selesai dibangun. Plafon dan penutup kuda-kuda rangka atap pun belum dipasang. Pada suatu malam, putri mereka menangis keras. Yanti pun terjaga dan langsung menyusui putrinya. Tiba-tiba, dia kembali mencium bau busuk menyengat. Tidak berapa lama bayi mereka berhenti menangis. Bau busuk itu juga ikut hilang. Kemudian, mereka kembali terlelap di atas kasur. Namun, pada saat pukul 3 dini hari, Yanti dan suaminya terbangun hampir bersamaan. Mereka kaget melihat ada darah di kening putrinya. Awalnya, dia mengira itu adalah gigitan nyamuk. Ternyata, hidung dan telinga putrinya juga mengeluarkan darah. Sontak hal itu membuatnya terkejut dan berteriak histeris. Selain darah tadi, juga ada bekas luka seperti lubang di kepala bayinya. Ubun-ubun putri cantiknya itu pun sangat lembek. Saat dibawa ke rumah sakit, nyawa putrinya sudah tidak tertolong. Analisa dokter, putrinya meninggal karena terjatuh. Hal itu membuatnya heran, karena mereka tidur di atas kasur dan bayinya tidak jatuh. Kalaupun putrinya meninggal karena dia tindis, maka seharusnya analisa dokter menunjukkan bayinya meninggal lemas karena kehabisan nafas. Dari ciri-ciri bayinya yang meninggal itu, Yanti yakin putrinya meninggal karena dihisap kuyang. Karena tidak punya bukti, dia pun tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah peristiwa ini, rentetan kemunculan kuyang di daerah itu memang masif. Bahkan warga melakukan ronda keliling kampung untuk mengejar kuyang. Sejumlah masyarakat juga melihat perempuan tua yang dicurigai kuyang lewat rekaman CCTV. Perempuan itu kerap melintas di depan rumah orang yang sedang hamil atau punya bayi. Tapi bukti CCTV tidak bisa dijadikan patokan. Karena saat terekam, sosok itu berbentuk manusia. Seperti diketahui, kuyang adalah hantu perempuan yang menurut kepercayaan orang Kalimantan, pada malam hari, kepala dan isi perutnya dapat terbang, menghisap darah orang hamil atau orang yang baru melahirkan. Namun pada siang hari, dia berubah menjadi manusia biasa. Cerita kali ini memang sedikit sensitif.
Sebab itu admin memilih untuk tidak menyebutkan lokasi dan tahun kejadian. Admin juga tidak mengambil cerita dari satu sumber saja. Beberapa cerita kami rangkum menjadi satu. Sampai di sini cerita bergambar kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa like, share, and subscribe.